Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua pokok materi. Yang pertama, bencana alam di laut dan pesisir. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah gerakan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Yang kedua, tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan ini kemudian menyebabkan dasar air laut naik yang dinamakan gempa bumi. Dari sinilah keseimbangan air terganggu sehingga menyebabkan gelombang tsunami bergerak menuju pantai. Yang ketiga, gelombang ekstrim. Gelombang ekstrim atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Yang keempat, gelombang laut berbahaya. Gelombang laut berbahaya adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau garis sinusoidal. Gelombang laut biasanya disebabkan oleh angin. Yang kelima, letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Yang keenam, banjir air laut. Banjir air laut adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang yang mengenangi daratan. Banjir air laut terjadi di daerah lebih rendah dari masa air laut. Yang ketujuh, kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut adalah fenomena naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks. Perubahan ini biasanya merupakan pertanda awal dari efek pemanasan global terhadap kenaikan muka air laut. Kedelapan, tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah. Tanah longsor kerap terjadi saat hujan meski tak selalu. 9. Erosi pantai. Erosi pantai merupakan pengikisan daratan pantai akibat aktivitas
arus gelombang, dan pasang surutnya air laut. 10. Angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus. Angin puting beliung biasa terjadi karena faktor pertumbuhan awan cumulonimbus. Yang kedua, mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Wilayah pesisir di Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang biasa disebut sumber daya pesisir. Sumber daya pesisir dan lautan merupakan salah satu modal dasar pembangunan Indonesia yang sangat diharapkan saat ini. Di samping sumber daya alam darat, sumber daya pesisir akan mengalami degradasi biofisik yang perlu menjadi perhatian, yaitu seperti beralih fungsinya hutan mangrove yang dapat menjadi pelindung pantai terhadap energi gelombang, rusaknya terumbu karang, terancamnya berbagai spesies biota laut, meningkatnya laju pencemaran, dan meningkatnya laju erosi dan sedimentasi pantai. Untuk mengurangi dampak negatif degradasi biofisik terhadap wilayah pesisir, perlu dilakukan upaya mitigasi. Mitigasi merupakan proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk minimalisir dampak negatif bencana yang diantisipasi akan terjadi di masa yang akan datang di suatu daerah tertentu. Untuk mengatasi masalah bencana, perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif, yaitu kombinasi struktur dan non-struktur terhadap kecenderungan bahwa sudah menjadi kebutuhan untuk lebih menitik beratkan upaya mitigasi ketimbang respon pasca